Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara memergoki pencuri yang menyatroni rumahnya, seorang pria di Kabupaten Musirawas tewas dengan luka tusuk oleh pencuri. Belum membayar uang arisan, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan oleh bandar arisan. Korban menderita luka cakar pada tubuhnya. Banjir bandang di Kabupaten Musirawas sudah surut. Para guru dan murid bergotong royong bersihkan sekolah dari tumpukan lumpur setebal 30 cm. Belum membayar uang arisan, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan oleh bandar arisan. Korban menderita luka cakaran pada tubuhnya. Anggian Mayangsari mendatangi kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Warga Jalan Kapten Arifai, Bukit Kecil, Palembang ini telah menjadi korban penganiayaan seorang bandar arisan bernama Siti Marisa Oktaviani. Akibat perbuatan itu, korban menderita luka cakaran di leher dan pipi. Kejadian bermula saat korban memberitahu kepada Siti Marisa bahwa dirinya terlambat membayar uang arisan. Namun pelaku yang tidak terima mengadukan kasus ini kepada kedua RT, tempat korban berdomisili, sehingga korban merasa dipermalukan. Pertengkaran yang berujung penganiayaan terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban. Soal arisan. Nah, arisan ini kan aku kan memang terlambat, Pak. Tapi aku konfirmasi ke dia aku terlambat. Mana aku ngomong, aku kan ada yang belum dapet, apa aku cancel be yang belum dapet. Yang setelah bayar itu biarlah angus. Katanya jangan kau cancel. Soalnya kau lah kena yang awal ya sudah. Jadi macam mana Mbak, aku belum ada duit hari ini. Datang Pak dia tadi, datang. Terus dia tuh ngomong dulu sebelum datang. Aku katanya tak takut. Nak kau bawa ke polisi pun aku biarlah hilang duit besar. Pas datang? Ya pas datang tadi dak ngari aku, ngari RT. Ngomong sama RT, ngomong sama tetangga aku ini ada utang nggak tidak bayar. Sedangkan itu bukan utang, arisan kan. Arisan ya, terus? Jadi aku ngomong, kau ngapa bawa RT, ini kan masalah aku dengan aku. Kau nak malui aku ngomong. Tidak katanya, udah bisa aku nak minta pengair. Tidak, kecuali aku kabur. Aku kan bayar terus dengan kau. Tiba-tiba dia langsung nyengkem aku di sini Pak, posisi. Dia langsung diterbangnya. Diterbangnya itu nak 2 kali tidak dapat. Aku tangkap tangannya, jadilah aku ngomong penganu aku. Terus? Nah pas laki aku dipisai laki aku, dijulai laki aku. Ini kan kami berdua tuh kan. Dia tadi ada dengan lanang sih kok lanang. Tadi nyulai laki aku sampai ke peta. Dijulai. Untuk kepentingan penyelidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari, Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Rekaman video perundungan terhadap orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Kabupaten Pali beredar luas di media sosial. Korban diajak berkeliling dengan sepeda motor, kemudian dianiaya oleh sekelompok remaja hingga terluka. Pelaku yang berjumlah 6 orang sudah diamankan polisi. Rekaman video memperlihatkan saat seorang pemuda dengan status orang dengan gangguan jiwa ODGJ dibonceng dengan sepeda motor di Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Tiba di sebuah jembatan, pemuda tersebut diturunkan dari motor, kemudian dianiaya beramai-ramai. Ironisnya, aksi tak pantas itu direkam oleh salah satu pelaku. Berbekal rekaman video itu, polisi dari unit PPA Polres Pali bergerak cepat dan mengamankan 6 orang terduga pelaku pada Rabu siang. Mereka diketahui masih berusia di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar SMP. Menurut polisi, aksi perundungan yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 itu merupakan perbuatan iseng dari para pelaku. Pada hari Sabtu sekira pukul 10, sebelumnya mereka ini selaku anak-anak muda bermain di kampung halaman masing-masing. Kemudian ketika bermain tersebut timbul keisengan dari para anak-anak ini ketika melihat korban yang notabene adalah ODGJ dan kemudian berupaya mengajak mereka berkendaraan. Ketika di berkendaraan itu si ODGJ
berupaya untuk memberontak di sepeda motor. Oleh karena itu ketika sampai di jembatan Siku diturunkan oleh para pelaku, kemudian langsung dilakukan pemukulan seperti itu. Berapa orang yang terlibat? Untuk sementara hasil penyelidikan kita yang terlibat adalah sebanyak 6 orang, yaitu masing-masing para siswa kelas 3 SMP. Berarti dipastikan anak bawah umur ya? Siap, benar sekali. Salah satu dari pelaku masih berusia 13 tahun dan kelima pelaku lainnya berusia 14 tahun. Upaya saat ini yang dilakukan? Upaya saat ini yang telah kita lakukan yaitu memberikan pengobatan kepada korban, itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas P3A, dan Dinas Peksos terkait pemenuhan kebutuhan terkait korban maupun para pelaku. Kasus perundungan ini beredar luas setelah adik dari salah satu terduga pelaku melihat video dari ponsel milik kakaknya. Ia kemudian mengunggahnya ke media sosial. Keenam pelaku kini menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Apalagi galak minum-minum. Banjir bandang yang melanda di Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musirawas pada Selasa lalu menyisakan sejumlah kerusakan. Seluruh ruangan sebuah sekolah dasar dipenuhi tumpukan lumpur setebal 30 cm. Akibatnya proses ujian akhir terpaksa ditunda. Banjir bandang yang melanda di Kecamatan Suku Tengah Lakitan atau STL Ulu Terawas, tepatnya di Desa Pasenan, Kabupaten Musirawas, menyisakan kerusakan. Tak hanya rumah dan fasilitas pemerintahan, termasuk 2 SD dan SMP Negeri Pasenan juga terdampak parah akibat banjir yang membawa material lumpur. Menggunakan alat sederhana, para guru bahu-membahu bersama siswa membersihkan sekolah mereka. Seluruh ruangan kelas dibersihkan dari endapan lumpur setebal 30 cm. Menurut pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas telah mengeluarkan surat edaran untuk penundaan proses belajar mengajar termasuk ujian akhir yang saat ini tengah berlangsung. Hal ini dilakukan guna menjaga kesehatan para siswa, termasuk apabila rumah siswa yang ikut terendam banjir segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Semarang kemarin kita sudah keluar edaran dari dinas, itu di stop dulu sementara. Nah, pertama recovery sekolah, kemudian kesehatan dan keamanan anak-anak sebenarnya, termasuk guru dan tendik. Dan juga sebenarnya sekarang kan di masa ujian untuk kelas 6 kan, ya di stop ditunda dulu sampai waktu yang belum ditentukan kalau di edarannya. Jadi akan menunggu proses ujian susulan nih dia. Iya. Ya. Jadi untuk sekolahannya penuh lumpur gitu kan Pak ya? Ya seperti ini, seperti terlihat ini. Ini kan naik ini hampir 30 cm naik posisi pasir lumpurnya. Ini bisa gotong royong dengan anak-anak. Iya, ini kemarin diumumkan kelas 456 diminta bantuan untuk gotong royong. Pokoknya yang pasti segera aman dan bisa melanjutkan kembali proses kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah meminta orang tua tidak panik. Meski anak mereka tak dapat ikut ujian akhir, namun nanti akan digelar ujian susulan. Banjir bandang dengan ketinggian mencapai 1,5 meter akibat luapan Sungai Bal merendam ratusan rumah dan fasilitas pemerintahan di 2 desa, yakni Pasenan dan Desa Seri Pengantin, Kecamatan STL Ulu Terawas. Ketika banjir telah surut saat ini, warga melakukan pembersihan material lumpur yang terbawa banjir bandang. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.